Catatan kecilku di Telaga Sarangan, karya Nafisa Nurkinanti. Minggu pagi tiba-tiba HP-ku berdering keras. Kulihat ada nama Gendis di layar HP. Karena masih mengantuk maka dengan agak malas aku pun mengangkat telepon dari Gendis. Assalamualaikum, suara Gendis dari seberang sana. Waalaikumsalam, jawabku sambil menguap malas. Nafis, teriak Gendis. Nanti jam 7:30 aku jemput ya, kita akan ke Telaga Sarangan, ajaknya dengan riang. Apa ke Telaga Sarangan? Tanyaku memastikan. Iya, ke Telaga Sarangan, jawab Gendis. Oh, aku tak matur ibu dulu ya, jawabku sembari menutup telepon. Aku pun bergegas bangun lantas menuju dapur. Jam segini ibu biasanya masih sibuk di dapur, batinku, dan ternyata benar. Di dapur kulihat ibu sedang membuat telur dadar. Alhamdulillah kamu sudah bangun nak, sapa ibuku sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Bu, Gendis baru saja meneleponku, katanya pagi ini kita akan diajak ke Telaga Sarangan, ucapku. Ibuku tersenyum mendengarkan laporanku. Iya nak, kemarin Bude sudah menelepon ibu tentang rencana kita berlibur ke Telaga Sarangan. Hore, liburan, teriakku girang. Ibu kembali tersenyum melihat tingkahku. Sudah, ibu akan menyiapkan bekal untuk perjalanan kita nanti. Sekarang tugas kamu membangunkan adik dan mengajaknya mandi. Siap bu, jawabku sembari bergegas membangunkan adikku yang masih tidur. Tin, tin, tin. Bu, Gendis sudah datang, teriakku sambil berlari keluar rumah. Kulihat Pak D, Bude, dan ketiga kakak sepupuku, Arga, Gendis, dan Embun turun dari mobilnya. Gendis berlari ke arahku dengan riang gembira dan memegang kedua tanganku. Kami pun melompat-lompat mengekspresikan kegembiraan hati kami. Pak D dan Bude hanya tersenyum melihat tingkah kami. Nafis, ayo bantu ibu membawa bekal. Taruh di mobilnya Pak D, teriak ayahku yang sedang menggendong adik. Aku, Gendis, Mas Arga, dan Embun pun bergegas masuk rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan ibu. Setelah semuanya siap, mobil pun meluncur menuju Telaga Sarangan. Di depan ada Pak D yang memegang kemudian di samping Pak D ada ayahku. Di bangku tengah ada Bude, ibu, dan adikku. Sementara aku, Mas Arga, Embun, dan Gendis duduk di bangku belakang. Dalam perjalanan kami bersenda-gurau sambil makan makanan ringan yang telah disiapkan oleh ibuku dari rumah. Hai, jangan rame-rame ya, kata ibu sembari menempelkan telunjuk tangan di depan bibir beliau. Terlihat adikku memang sedang tidur terlelap di pangkuan ibu. Seketika kami memelankan suara kami agar adikku tidak terbangun. Mungkin karena sekarang hari Minggu sehingga jalanan menuju Telaga Sarangan sangat ramai. Banyak pengemudi yang ingin menghabiskan hari Minggu dengan berkeliling di lereng Gunung Lawu ini. Ada juga beberapa klub motor yang kulihat di pinggir jalan. Mereka parkir motornya dengan rapi di pinggir jalan. Mereka berkumpul bersenda-gurau sambil makan makanan di pinggir jalan. Di sepanjang jalan menuju objek wisata Telaga Sarangan memang terdapat banyak sekali warung, kafe, dan sejenisnya. Telaga Sarangan tinggal beberapa meter lagi. Kami memutuskan untuk mampir dulu ke sebuah rumah makan di kanan jalan. Di gapura masuk menuju rumah makan, kulihat tulisan Badecoy Resort. Rumah makan ini terasa sangat nyaman, hawanya sejuk dengan hamparan pemandangan yang sangat indah. Begitu besar ciptaan Allah, batinku mengagumi ciptaan Allah. Tak butuh waktu lama menunggu pesanan
kanan kami pun datang. Karena perut kami sudah lapar, maka kami pun segera memakan makanan yang sudah terhidang di meja. Ada tumis kangkung, ada gurami asam manis, ada ayam kremes, dan yang lainnya. Setelah cukup ishoma, istirahat, sholat, makan. Ba'da sholat duhur, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Telaga Sarangan. Telaga Sarangan memang menjadi salah satu parawisata adalah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berangkat dari Mbahdejoy Resort tak butuh waktu lama untuk sampai di Telaga Sarangan. Di sekitar telaga banyak terdapat hotel atau penginapan serta banyak kios oleh-oleh. Penjual keliling makanan dan sayur-mayur juga banyak terdapat di sana. Yang pertama kali kami melakukan setiba di Telaga Sarangan adalah memandangi sekeliling telaga. Begitu indahnya ciptaan Allah, mengagumkan Yang pertama kali kami melakukan setiba di Telaga Sarangan adalah memandangi sekeliling telaga. Begitu indahnya ciptaan Allah, gumanku lirih. Ayo kita naik kuda, ajak Pak D menuju tempat penyewaan kuda. Hore naik kuda, teriakku. Mas Arga, Gendis, dan Embun hampir bersamaan. Akhirnya aku dan Gendis berboncengan naik kuda. Mas Arga naik kuda sendiri, sedangkan Pak D dan Embun menaiki satu kuda yang sama, berboncengan sama seperti diriku dan Gendis. Naik kuda ini cukup aman karena setiap kuda tali kekangnya dipegang oleh seorang kawat kuda yang sudah berpengalaman. Bapakku tidak mau ikut naik kuda karena beliau membantu ibuku bergantian menggendong adikku. Setelah puas mengelilingi Telaga Sarangan dengan berkuda, kami pun kembali ke tempat ayah, ibu, bude, dan adikku. Ternyata ibu telah memesan sate kelinci, makanan khas dari Sarangan. Sate kelincinya enak sekali dimakan bersama lontong dan sambal kacangnya. Hari semakin sore. Setelah sholat asar, kami membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kemudian kami bergegas pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Gendis berkata kepada ayahnya, "Ayah, nanti setelah ujian kenaikan kelas kita pergi liburan lagi ya." "Siap," jawab Pak D sambil tertawa. Sementara itu kami di bangku belakang berteriak girang mendengar jawaban Pak D. Sungguh kami jadi tak sabar menunggu kesempatan liburan berikutnya.